Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Bastian, SST Sehari-hari saya bertugas sebagai tenaga pengajar di program studi Teknik Multimedia dan Jaringan jurusan Teknik Elektro. Selain mengajar, saya juga menjabat sebagai kepala laboratorium di Laboratorium Multimedia dan Animasi Teknik Multimedia dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah ini namanya mata kuliah grafika komputer, grafika komputer. Dimana grafika komputer ini merupakan mata kuliah jumlah SKS-nya adalah 3 SKS. Nah, kalau kami di prodi multimedia dan jaringan itu, kalau 3 SKS itu, SKS 1 SKS itu adalah teori dan SKS-nya itu adalah praktikum. Nah, apa itu grafika komputer? Jadi grafika komputer itu adalah satu mata kuliah yang pelajari tentang bagaimana cara untuk mengolah objek geometri yang ditampilkan pada layar komputer. Nah, di sini kan komputer itu kan awalnya tidak memiliki grafik seperti kalau kita lihat di sistem operasi DOS DOS pertama kali, versi pertama itu kan biasanya grafik tanpa menggunakan teks. Nah, setelah perkembangan grafik komputer perlu untuk membuat suatu terobosan yang membuat suatu grafik sehingga komputernya itu bisa lebih baik, lebih bagus digunakan, sehingga memungkinkan kita untuk membuat proses visualisasi dalam objek tersebut. Nah, di situ di komputer di situ nanti akan belajar dari pengolahan objek geometri itu. Nah, apa capaian pembelajaran dari mata kuliah ini? Capaian pembelajaran itu kan apa yang didapatkan mahasiswa setelah dilakukan proses perkuliahan. Nah, di sini di mata kuliah grafika komputer ada 6 capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pertama itu mahasiswa itu mampu untuk memahami sistem grafika komputer. Kemudian capaian pembelajaran kedua itu mahasiswa dapat memahami konsep objek 2 dimensi pada grafika komputer. Kemudian capaian pembelajaran yang ketiga itu mempelajari tentang bagaimana mahasiswa itu bisa memahami konsep objek 3 dimensi pada grafika komputer. Kemudian capaian pembelajaran keempat itu mahasiswa untuk memahami pembentukan objek menggunakan library OpenGL. Kemudian capaian pembelajaran kelima itu mahasiswa itu mampu untuk memahami konsep visualisasi animasi, bagaimana konsep animasi itu mulai linear exposition, kemudian bagaimana kurva animasi itu, bagaimana pembentukan objek animasi itu dipelajari di situ di teknik animasi. Nah, yang terakhir mahasiswa itu harus mampu menerapkan konsep grafika komputer itu untuk pembuatan grafik sederhana. Nah, di materi pembelajaran dari mata kuliah grafika komputer ini, yang pertama mahasiswa akan mempelajari tentang konsep pembentukan objek grafika komputer. Kemudian mahasiswa juga nanti akan pelajaran tentang transformasi objek 2 dimensi, termasuk visualisasi dan transformasi objek 2 dimensi, kemudian visualisasi dan transformasi objek 3 dimensi. Kemudian mahasiswa juga nanti akan mendapatkan pelajaran tentang visualisasi objek dengan OpenGL, kemudian mempelajari juga tentang teknik animasi dan bagaimana pembuatan aplikasi grafik sederhana. Nah, untuk metode pembelajaran ini kan mata kuliah ini ada 3 SKS ada 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Nah, untuk perkuliahan teori itu kita metodenya pertama dengan tatap muka, berupa seminar, kemudian diskusi kelas untuk bagaimana diskusi kalau ada permasalahan dari mahasiswa tadi diketahui itu dibahas di diskusinya. Nah, itu kalau kita untuk pembelajaran online-nya itu mahasiswa bisa mengakses e-learning learning Poli PG dengan melihat di situ di e-learning tersebut mahasiswa bisa melihat apa capaian pembelajaran mata kuliah ini, apa yang menjadi tujuan dari mata kuliah ini kuliah ini apa yang nanti akan diharapkan mahasiswa untuk mendapatkan apa di mata kuliah ini. Kemudian di materi e-learning juga dipelajari tentang sistem penilaian, materi perkuliahan itu bisa diakses di e-learning kuliah PG, atau juga dengan modul job set dan praktikum. Nah, pengerjaan kuis dan tugas juga bisa dikerjakan di e-learning. Jadi kita bisa ulangi paperless bisa itu.
Kemudian pengumpulan laporan juga, laporan bisa dikumpulkan link dari di dalam juga ada video tutorial untuk perkuliahan jika mungkin ada mahasiswa yang belum paham, mungkin bisa mengulang kembali ke tutorial. Nah, di praktikum sendiri metode yang kita gunakan itu latihan penugasan dengan menugaskan mahasiswa untuk mengerjakan job-job praktikum dan nanti ada berupa project ya, project based learning. Project based learning metodenya itu nanti memberikan project di mana mahasiswa nanti akan mengerjakan project tersebut. Untuk sistem penilaian ini ada dua bagian ya, ada teori dan praktikum. Kalau teori sendiri bobotnya adalah 40%, praktikum itu 60%. Di teori dia ada pemberian tugas ya, pemberian tugas bobotnya 20% dari jumlah penilaian teori. Ujian formatif atau kuis itu sebesar 20% dari pemberian penilaian dari teori, BTS 20% dan UAS atau ujian akhir semester itu sekitar 30%. Dan kalau untuk penilaian dari praktikum sendiri, kita menilai dari laporannya ya. Laporannya sejauh mana struktur pengerjaan laporan dari mahasiswa, terus bagaimana tata bahasanya, analisanya dan sebagainya, itu kita nilai dalam laporan. Itu pun juga dengan nanti kan dijumlahkan dan dibagi dua dengan menilai unjuk kerja. Unjuk kerja itu ya sejauh mana mahasiswa itu bisa mengerjakan job-job yang setelah kita berikan. Itu bobotnya 50% dari penilaian praktikum. Begitupun juga nanti kalau ujiannya itu praktikum kita berikan proyek berikan contoh kasus, nantinya mahasiswa nanti akan mengerjakan proyeknya itu. Selanjutnya nanti akan dipresentasikan pada jadwal UAS. Itu penilaiannya 50% dari jumlah penilaian. Nah, untuk penilaian ini kita mahasiswa dapat dilihat pada akun Simponi Poliopic. Itu tadi bagaimana penjelasan tentang mata kuliah grafika komputer. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai grafika komputer ini untuk bagaimana perkuliahan, di sini nanti kita bisa melihat di video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima dari mata kuliah grafika komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas transformasi objek dua dimensi ya. Objek dua dimensi. Oke, apa yang kita pelajari hari ini? Kita membahas sedikit tentang capaian pembelajaran. Intinya maksudnya ini capaian pembelajaran setelah kalian selesai dari mempelajari di mata kuliah pembahasan tentang transformasi objek dua dimensi, apa yang nantinya akan kalian dapatkan dari capaian pembelajaran. Terus di materi pembelajaran kita hari ini kita pelajari tentang 3 jenis transformasi. Yang pertama transformasi translasi, kemudian transformasi rotasi dan transformasi scaling. Nah, kita masuk di materi pertama, kita bahas sedikit tentang transformasi dari capaian pembelajaran ya. Nah, mata kuliah grafika komputer ini kita pelajari di semester 3 ya. Ini kalian sudah semester 3, di SKS-nya ada 3. Jadi 2 SKS 3 itu maksudnya 1 SKS teori dan 2 SKS-nya praktikum. Ya, nantinya kalau kalian selesai setelah mendapatkan pelajaran tentang materi transformasi objek dua dimensi ini, kalian nanti akan adanya praktikum untuk membuat satu objek untuk visualisasi objek dua dimensi. Nah, capaian pembelajaran di transformasi objek dua dimensi ini itu masuk pada CPNK kedua ya. CPNK kedua, CPNK pertama itu tentang pelajaran tentang konsep grafika komputer. Kemudian yang kedua ini tentang bagaimana kalian agar supaya bisa kalian mampu memahami konsep objek dua dimensi pada grafika komputer. Nah, di pembelajaran tentang pemahaman tentang konsep dua dimensi objek dua dimensi pada grafika komputer tersebut ada 2 tipe sub CPNK. Yang pertama, diharapkan kalau kalian selesai dari mempelajari di mata kuliah transformasi objek ini, kalian bisa melakukan visualisasi objek dua dimensi dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dan kemudian kalian mampu untuk melakukan transformasi objek dua
dimensi. Nah, bentuk penilaian dari pokok bahasan ini, yang pertama kalian diharapkan kalau kalian selesai ini harus bisa menjelaskan tentang transformasi dua dimensi, kemudian untuk ketuntasan dalam melakukan pemrograman di transformasi dua dimensi. Nah, bentuk metode pembelajaran kita, yang pertama pembelajaran tentang di metode ceramah seperti ini, terus juga nanti ada diskusi kelas. Nah, itu untuk di pembahasan di teorinya. Terus nanti kalau di praktikumnya itu nanti berupa metode pembelajaran berupa latihan penugasan, ada berupa job sheet atau mungkin ada modul yang nantinya kalian harus kerjakan nantinya perlu untuk melakukan proses ada uji kerja kalau sudah selesai nantinya kalian bisa menampilkan bagaimana hasil dari pengerjaan kalian. Nah, apa transformasi geometrik itu? Jadi pada dasarnya transformasi geometrik itu adalah bagaimana cara kita memplot satu gambar. Karena definisi dari transformasi itu adalah merupakan suatu operasi bagaimana cara kita untuk merubah sesuatu objek misalnya kita mungkin melihat bagaimana pergerakan di komputer itu yang disebut sebagai animasi. Oke, kita masuk di pembahasan pertama yaitu tentang translasi. Jadi translasi itu adalah bagaimana cara kita merubah posisi atau lokasi suatu objek. Misalnya kalau kita lihat di sini ya, ada posisi objeknya itu di sini di awal dengan koordinat tertentu. Kemudian nanti objeknya kita berpindah, berarti objek ini kita sebut sebagai mengalami disebut sebagai mengalami translasi. Ya, titik pertama yang kita sebut sebagai titik x, y menjadi titik awal dari sebelum dilakukan proses translasi. Kemudian nanti titik akhir itu kita simbolkan dengan p aksen. Nah, dalam proses perpindahan objek ini kan ada yang disebut untuk mengetahui posisi akhir dari objek ini, kita perlu untuk menentukan jarak translasinya ya. Jarak translasi yang kita simbolkan dengan tx. Tx itu merupakan jarak translasi pada sumbu x, dan ty itu merupakan jarak translasi dari sumbu y. Sehingga kalau kita ingin mengukur berapa koordinat perpindahan objek tersebut dari p menjadi titik awal menjadi p aksen, itu dapatkan dari matriks dua dimensi ya. Itu pertama dari kita simpulkan titik akhirnya itu x aksen merupakan menjadi titik akhir dari objeknya, dan ada y aksen ya menjadi titik akhir dari perpindahan sumbu y. Jadi hasil dari perpindahan itu didapatkan dari koordinat titik awal atau x, y itu ditambah dengan jarak translasi atau x dan ty, itu sehingga dapatkan berapa koordinat dari titik akhir dari proses perpindahan objek ini. Nah, contohnya seperti ini ya, kita contoh soal. Jadi kita lihat ada titik awalnya ya. Titik awalnya itu 50,50 ya, 50,50. Itu kita pindahkan sejauh titik 100,100. Jadi ini kita sebut sebagai p ya, titik p bukan x, y-nya ya. Jadi nilai x, y-nya. Kemudian ini adalah kita simbolkan adalah tx, jarak translasi untuk sumbu x, dan jarak translasi untuk sumbu y. Kita dapatkan nanti x aksen dari aksen atau p aksen ya. Jadi kita simbolkan titik akhirnya itu ditambahkan antara koordinat titik awalnya itu ditambahkan dengan jarak translasinya itu p aksen, sehingga 50,50 ditambah 100,100 sehingga mendapatkan titik akhirnya atau p aksennya itu sebesar 150,150. Nah, itu yang merupakan titiknya. Sampai sini ada sudah paham? Paham ya? Paham.
untuk transformasi yang ketiga yang kita pelajari tentang scaling. Scaling itu kalau kita lihat objek itu kadang-kadang kecil terus kita bisa membesarkan atau sedikit dan semua objek. Nah, scaling ini adalah bagaimana cara kita mentransformasikan satu objek itu dengan cara meluaskan memperbesar objek tersebut. Nah, itu kita sebut sebagai proses expansion. Kalau kita memanfaatkan itu disebut sebagai compression. Kita memanfaatkan objek tersebut. Nah, untuk mencari transformasi ini ya, transformasi scaling ini, kita perlu untuk mensimbolkan ya, mencari pertama kita harus tentukan berapa faktor scalingnya ya. Faktor scalingnya itu kita simbolkan dari SX dan SY ya. Itu merupakan faktor scaling untuk pada sumbu X dan faktor scaling pada sumbu Y. Sehingga kalau untuk mencari titik akhir dari proses perubahan bentuk tersebut, kita simbolkan dengan X-aksen, didapatkan dari perkalian antara sumbu X menjadi titik awalnya itu dikalikan dengan faktor scaling untuk pada sumbu X-nya. Nah, kemudian ke Y-aksen itu titik akhir dari sumbu Y itu dapatkan dari koordinat titik Y dikali dengan faktor scalingnya. Faktor scaling untuk daripada sumbu Y. Nah, contohnya seperti ini kita ilustrasikan ya. Nah, kalau dia dari satu objek itu dari kecil menjadi besar, itu sebagai proses menjelaskan atau sebagai proses expansion. Nah, kita kalau dari objeknya itu besar menjadi kecil, itu disebut sebagai proses compression. Kalau itu ya, di sini transformasi ini kita ada dua jenis ya, apakah dia membesar atau dia mengecilkan objek tersebut. Nah, saya di sini kita dapatkan mencari koordinat titik akhirnya ya, atau x-aksen dan y-aksen itu dikalikan antara matriks scalingnya. Scaling itu didapatkan dari kita harus mencari berapa faktor scalingnya atau SX-nya dan berapa faktor scaling untuk sumbu Y atau SY-nya itu. Kita dikalikan antara matriks scalingnya itu dikalikan dengan koordinat titik awalnya atau X, Y. Nah, di sini kita bisa lihat apakah objek tersebut mengalami pemampatan atau compression, apakah dia membesar atau disebut sebagai expansion. Nah, kalau dia faktor scalingnya itu masing-masing kurang dari satu, maka dia akan mengalami proses compression atau mengecil tersebut. Nah, kalau dia faktor scalingnya itu lebih dari satu ya, maka dia akan terjadi proses expansion. Nah, bagaimana kalau dua-duanya ada yang kecil, kurang dari satu, dan salah satunya ada yang lebih besar dari satu ya. Nah, jika faktor scalingnya itu kurang dari satu dan dia faktor scaling untuk SY-nya itu lebih besar dari satu, maka dia akan terjadi pemampatan pada sumbu X, tapi dia akan proses expansion yang besar pada sumbu Y. Nah, begitupun juga kalau dia faktor scalingnya itu lebih besar daripada satu dan faktor scalingnya itu kurang dari satu, itu akan ada proses pembesaran expansion pada sumbu Y, tapi mengalami proses pengecilan pada sumbu Y. Nah, di sini kita ada contoh soal. Kita lihat ada koordinat titik awalnya itu sebesar 100,100. Nah, itu kan proses dia mengalami proses scaling. Nah, di sini ada faktor scalingnya itu sebesar 0,8 dan 1,5. Berarti ini merupakan SX-nya sebesar 0,8 dan SY-nya itu sebesar 1,5. Nah, di sini kita dapatkan dengan cara kita kalikan antara matriks scalingnya itu dikalikan dengan koordinat titik awalnya yaitu X, Y. Jadi dilihat di sini X-nya itu sebesar 0,8 dimasukkan ya faktor scalingnya untuk 0,8 dan faktor scaling dari 1,5. Nah, di sini nanti faktor scalingnya itu nanti ada perkalian matriks antara matriks untuk faktor scalingnya itu dikalikan dengan koordinat titik awalnya. Nah, di sini kita kalikan sehingga kita dapatkan koordinat piksel baru setelah dilakukan proses scaling itu sebesar 80,150.
Nah, di sini dari koordinat titik awalnya 100,100 itu menjadi 80,150. Nah, di sini kita bisa prediksi ya, karena di sini kan faktor scalingnya untuk sumbu SX-nya itu kurang dari 1 ya, kurang dari 1, dan faktor scaling dari koordinat SC-nya itu dia lebih besar dari 1. Berarti yang terjadi adalah bagaimana terjadi pemampatan pada sumbu X tapi mengalami pembesaran pada sumbu Y. Gitu. Oke, di sini kalian sudah paham ya, scaling, translasi, kemudian rotasi dan scaling. Oh, ada yang mau bertanya? Saya Pak, Ya. bagaimana melakukan transformasi sebanyak lebih dari sekali Pak? Oh iya, itu tadi ya. Kalau kita lihat contohnya itu, kita contohnya tadi kan cuma sekali ya, satu kali proses translasi ya, perpindahan, artinya perpindahannya. Nah, berarti kalau dia 2 kali, berarti kita lakukan proses 2 kali ya, 2 kali perhitungan. Terkadang juga perlu untuk mengalihkan antara faktor beda matriks skalanya itu. Kalau kita lakukan 1 kali dan 2 kali saja, berarti kalau 2 kali berarti 2 kali proses perpindahan. Itu juga nanti akan terjadi proses 2 kali proses perhitungan dengan kalau lakukan proses transformasi. Oke, ada lagi mengenai? Ya. Selain dari ketiga tadi metode yang sudah dijelaskan, apakah ada metode lain untuk transformasinya? Transformasi kan banyak ya, perubahan bentuk. Kan tadi ada proses translasi, itu perpindahan objek dari titik awal ke titik akhirnya, terus juga rotasi itu perputaran, kemudian kalau tadi yang terakhir scaling ya, ini pembesaran. Ada yang disebut sebagai refleksi ya. Refleksi itu perubahan kayak mirroring ya, mirroring pokoknya dia berada pada sumbu di sini, terus dia akan, kalau kita melakukan mirroring berarti dia akan berada pada posisi sini ya, posisi sini, berarti dia akan terjadi perputaran objek ya, mirroring. Nah, walaupun sebenarnya yang menjadi biasanya terjadi yang digunakan itu ya digunakan di itu proses translasi, rotasi dan scaling, tapi banyak juga yang bisa dilakukan transformasi objek bila melakukan proses refleksi menjadi transformasi kedua. Ada lagi? Cukup ya. Oke, sebelumnya tadi kita sudah bahas di teorinya ya, teori transformasi objek 2 dimensi. Sekarang kita berada di lab untuk praktikum ya, praktikum melakukan proses transformasi objek 2 dimensi. Ini contohnya kita menggambar sepeda ya, sepeda kita gambar dengan pemrograman Superbus, selanjutnya menggunakan library grafis awal, terus nantinya akan proses perpindahan dari dokumen selanjutnya. Yang perlu kalian persiapkan, modul job setnya sudah ada di e-learning, mungkin bisa diakses sekarang ya. Tapi pada intinya mekanisme pekerjaan ini kalian harus bisa menginstal ya, menginstal di Superbus. Pastikan di komputernya sudah ada ya, ini sudah ada semua ya. Oke, sudah ada. Terus menginstal library graphics ya. Pertama kalian harus pastikan dulu kalian sudah install di Superbus, kemudian library graphicnya sudah ada ya. Ini sudah ada ya, coba lihat di Superbusnya buka. Nah, di sini yang pertama mungkin kalian harus buat project baru ya. Pertama kalian file, kemudian new, kemudian project, kemudian dipilih di konsol graphicsnya situ ya. Tugasnya nanti pilih namanya apa ya, nah, terserah nama project kita kan membuat menggambar sepeda ya, salah satu bisa. Oke. Terus kalian save filenya. Nah, di sini yang perlu kalian rubah nanti compilernya itu harus pakai 32 bit ya, 32 bit itu di yes ya, yes. Nah, untuk menguji apakah di komputer kalian sudah ada library graphics, itu nanti tinggal di execute ya, tinggal pilih execute, kemudian compile and run ya, kemudian itu diberikan nama filenya, tinggal di save. Kesini sudah ada, nanti kita yes saja ya. Nah, kita lihat hasilnya.
akan muncul. Nah, nanti akan muncul tersebut. Untuk mengujinya kita lihat ada tertulis ada graphics in DevC++. Oke. Nah, saya rasa sudah ya. Oke, kalau kalian sudah menentukan library-nya, pastikan di library sudah ada, terus juga di library graphics-nya sudah pecahan awalnya atau sketsanya ya. Nah, sebenarnya kalau di pen itu nanti kita tentukan koordinatnya ya, koordinatnya yang paling penting untuk penggambaran visualisasi objek di DevC++ ini. Yang paling penting adalah tentukan koordinat objeknya ya. Nah, di sini kan ada beberapa bagian ya. Kalau dari gambar sepeda itu ada arah, elips, dan garis ya. Itu nanti kalian coba ketikkan sebuah pengalaman. Yang pertama untuk lingkaran, kalian buat lingkaran di DevC++, kemudian buat juga elipsnya itu yang panelnya, panel pedalnya atau tempat duduknya di sepedanya, kemudian garis itu menghubungkan beberapa garis ya. Nah, selanjutnya nanti kalian coba ya, di sepedanya ini sudah ya. Kalau sudah, coba di run-nya, kita lihat hasilnya. Ini kan contoh ya, sudah tadi objek sepeda yang berhasil. Ya, ini contoh yang bagus ya, sepedanya. Sepeda di selanjutnya kita lakukan proses transformasi dengan menggerakkan objek ya, yaitu menggerakkan objek. Di situ nanti kita coba pakai fungsi ya, fungsi atau perintah for ya, pengulangan untuk perpindahan dari objeknya itu dari titik awalnya ketika kita menjadi titik akhir. Nah, di sini kalian sudah bisa ya, di programnya atau waiting for ya, di font sini. Nah, coba dijalankan. Nah, ini kan ada proses perpindahan ya, perpindahan dari titik awal di proses translasi ini ya, ini kan rotasi ya, rotasi objeknya, perpindahan perubahan posisi ya, posisi objeknya di sini. Nah, itu tadi ya video pembelajaran di pembelajaran di mata kuliah grafika komputer. Nah, kita sudah menyaksikan bagaimana proses pembelajaran, proses praktikum di kelas dan di lab di mata kuliah grafik komputer di Prodi Teknik Multimedia dan Jaringan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.